Kesoy dengan saya di channel Serba Kesoy. Bulan ini agak riweh, jadi maafkan, baru bisa upload lagi. Pada episode kali ini saya ingin share impresi pemakaian sebuah IM dari brand yang sudah kita kenal. Masih di bawah Rp150.000, KZ IDX Ultra ini kabarnya cukup asoy ya. Ah masa sih? Ya sejauh yang saya coba sih tetap ada plus dan minus. Penasaran? Kita unboxing dulu deh. Seperti biasa, KZ IDX Ultra juga disiksa dulu selama 5 hari non-stop, ditambah hampir sebulan pemakaian normal harian. Jadi udah di atas 150 jam waktu operasional. Nggak ada masalah baik fungsi atau suaranya, semua berfungsi normal selama sebulan pemakaian ini. Oke, kita lanjut inspeksi kondisi fisiknya ya. Dari housing earpiece-nya nggak ada yang benar-benar spesial, bentuknya masih mengadopsi model over-ear yang serupa dengan IDX Pro. Dan KZ IDX Ultra ini waktu saya beli hanya tersedia dalam satu warna, yaitu hitam dengan aksen metal keemasan. Saya juga nggak menemukan tulisan indikator kiri atau kanan pada body housingnya. Untuk nozzle-nya mirip dengan IDX Pro atau CCA CRE yang terlihat agak pendek. Ukuran diameter nozzle-nya kecil, sekitar 3,8 mm sampai 4 mm. Dan pada nozzle-nya juga dilengkapi dengan airwax guard filter yang terbuat dari semacam kasa metal. KZ IDX Ultra juga menggunakan pin tipe C atau sejenis QDC yang sama dengan IDX Pro atau CCA CRE. Cukup asoy karena jadi bisa tukeran kabel ya di antara tiga ini. Sedangkan untuk kabelnya menggunakan kabel flat silver stok KZ yang pernah saya bahas di review kabel silver KZ dan JCL PG2. Bisa dilihat reviewnya di link di atas. Untuk kualitas keluaran suara dari mic-nya ini tergolong jernih, walau suara terdengar agak berjarak. Dan kalau dibuat rekaman, sepertinya keluaran suaranya kurang bagus dan agak kurang alami. Ini adalah rekaman suara saya menggunakan mic kabel stok silver plate KZ IDX Ultra. Untuk spesifikasinya, KZ IDX Ultra ini berjenis over-ear IM dan dipersenjatai dengan 10 mm dual magnetic single driver. Impedansinya 23,5 ohm dan sensitivitasnya 111,44 desibel. Rentang frekuensinya tergolong high res dari 20 Hz hingga 40 kHz. Kabel bisa dilepas pasang dengan kepala pin tipe C atau sejenis QDC. Kabelnya tipe silver plate flat cable dari KZ. Untuk tes suara saya masih menggunakan ponsel agak lawas saya dan laptop sehari-hari saya di volume yang manusiawi. Oke, kita bedah suaranya dengan bantuan infografik persepsi personal saya ya. Untuk bassnya, IDX Ultra ini punya power bass yang hampir setara dengan IDX Pro dan lebih ngebum dibandingkan CCA CRE. Hanya terasa lebih ringan dan nggak sebumi IDX Pro, misalnya pada On My Way-nya Alan Walker atau Fire My Way-nya The Baby, yang terasa bertenaga tapi bersih dan nggak ngejendul, sehingga vokal terasa lebih bebas. Gebukan double pedal juga terasa lebih gesit dan lebih ringan dibandingkan IDX Pro. Hit atau jedukannya memberi kesan yang lebih dinamis pada musik seperti Kirisio Tegomania Trivium. Transisi bassnya juga tergolong cepat dan presisi saat mengikuti bassline dari musik reggae seperti Buffalo Soldier-nya Marley, dan terasa lebih bersih dibandingkan IDX Pro yang punya kesan sedikit menghalangi vokalis. Bass atau frekuensi rendah IDX Ultra ini mengalami peningkatan di bagian kualitas dibandingkan intensitas, tetap bertenaga dengan jedukan yang mantap atau punchy, tapi juga lebih lembut, ringan dan lebih gesit dibandingkan IDX Pro yang terkesan agak malas. Punya kesan transparan, tapi bisa mengeluarkan tekstur atau detail dari suara frekuensi rendah. Cukup dalam, tapi nggak berlebihan pada sub bassnya. Lanjut ke mid. IDX Ultra bisa mereproduksi suara rendah pria yang cukup natural dengan sedikit kesan hangat pada nada terendahnya, seperti pada When I Fall in Love-nya Michael Bublé. Mirip dengan IDX Pro tapi terasa lebih bersih dan plong. Sedangkan suara pria yang karakter seperti vokalis One Ok Rock cenderung terdengar tipis dan agak kasar. Sedangkan pada musik dengan banyak pronunciasi S seperti Something Just Like This-nya Chainsmokers dan Coldplay, sibilannya bisa cukup mengganggu terutama pada volume tinggi. Suara tinggi wanita pada A World to Believe In-nya Celine Dion atau Stefani pada Friends Gundam Double O terasa lebih tipis dengan banyak desisan atau sibilan. Suaranya juga terdengar kurang alami dibandingkan CCA CRE atau IDX Pro. Mid pada IDX Ultra ini terasa cukup lega dibandingkan IDX Pro. Sepertinya juga punya detail retrieval yang bagus pada mid high. Suara instrumen pada Flight of Silver berjatuh Step From Hell terdengar ramai dan hidup dan lebih baik dibandingkan pada IDX Pro. Tapi warna suara atau timbernya terasa dipengaruhi kesan cerah yang kuat, sehingga terasa kurang alami dan kurang bertekstur dibandingkan CCA CRE. Suara wanita juga terdengar lebih maju kalau dibandingkan CRE dan IDX Pro, tapi juga dengan sibilan yang lebih mengganggu.
High atau treble EDX Ultra ini bisa jadi head or low. Treble sampai ke ujung paling tingginya terasa cukup pronounced atau mencolok. Suara decision cymbal pada beberapa musik metal memang terasa sangat extend dan cukup detail, tapi juga terasa cenderung sizzly, terutama saat suaranya bersaut-sautan. Pada beberapa musiknya OCT, suara Winchester logam atau triangle juga terasa renyah dan tajam, sama halnya dengan suara kerencingan Slack Bell pada Neverwinter Depa PP. Terasa renyah, tajam, tapi kurang penuh, juga menambah kesan dinginnya. Suara dentingan gitar akustik melodi, baik pada Neverwinter maupun Snowdance-nya Depa PP, terasa renyah dan punya definisi yang baik. Detail retrieval juga terasa baik, bahkan mungkin lebih detail dibandingkan CCA CRE. Juga lebih airy dan lebih extend, tapi treble pada EDX Ultra ini juga terasa lebih mencolok dibandingkan CCA CRE. Kesan metaliknya lebih terasa dengan timbre atau warna suara yang terkesan kurang alami dibandingkan CRE atau EDX Pro. Dan bisa dibilang, treble EDX Ultra berpotensi lebih pedas, menyayat, dan lebih metalik dibandingkan CCA CRE atau EDX Pro. EDX Ultra ini punya sound signature V-shape to bright atau kesan cerah yang kuat. Juga terkesan lebih dingin dibandingkan CCA CRE. Lalu buat soundstage-nya EDX Ultra ini cukup mengesankan ya menurut saya. Terasa luas dan besar. Dan sejujurnya membuat soundstage CCA CRE terasa segaris dan lebih sempit. EDX Pro yang dicolok kabel silver bisa mendekati soundstage EDX Ultra secara lebar. Separasi cukup rapi dan terasa terpisah dengan baik. Kesannya spacey atau punya ruang terbuka yang cukup besar dengan imaging yang saya rasa cukup akurat dan bisa dibayangkan dengan jelas. Channelingnya juga seimbang dan terasa punya kesan kesatuan pada seluruh frekuensinya. EDX Ultra juga bisa menampilkan kesan megah yang cukup hidup pada suasana live performance seperti Mirror Live in Carthage atau Dragon Force Starfire Live Concert. Posisi kita mirip dengan posisi pada EDX Pro, sedikit lebih jauh dari panggung dan di tengah kerumunan. Tapi kesan megahnya lebih terasa dibandingkan EDX Pro. Kaset EDX Ultra ini tergolong mudah di drive, mirip dengan CCA CRE, jadi sudah bisa bernyanyi dengan baik dengan detail yang keluar di volume kecil. Pada volume moderat, kesan suasana megahnya makin terasa, misalnya saat memainkan musik sinematik orkestra yang membuat kita seperti tokoh utama yang diiringi musik pengiring. Tapi pada volume moderat ke atas juga, kesan metalik pada beberapa musik makin terasa, diikuti treble yang agak pedas dan sibilan yang makin terasa menyayat. Pada volume yang cukup tinggi, treble-nya cukup pedas dengan kesan sizzly metalik yang sangat terasa pada simbal, dan juga sibilan pada beberapa penyanyi. Untuk pemakaian harian sih nggak ada yang spesial ya, desain dan bentuknya nggak beda jauh dengan EDX Pro. Nozzle yang pendek dan kecil dipadu dengan ear tips kaset Starline ternyata nggak terlalu cocok dengan kuping saya, malah sering melorot. Tapi dari segi suara, saya cukup senang dengan kesan lapang dan luasnya, terutama ketika dipakai saat mendengarkan musik-musik sinematik orkestra favorit saya. Ya, berasa di dalam film gitu deh. Walaupun buat beberapa musik bisa terdengar lebih agresif dan justru cepat membuat lelah. Dengan ear tips yang cocok, kaset EDX Ultra juga punya passive noise cancelling yang oke. Sama dengan EDX Pro lah, atau bisa dibilang cukup kedap. Dan sepertinya KZ mulai sering menggunakan kabel silver plate di IM mereka belakangan ini ya. Ya, mantep lah ya. Dan untuk noise, saya rasa EDX Ultra sedikit lebih hening dibandingkan EDX Pro ketika dimainkan di Oppo F1s saya. Impresi saya untuk pemakaian harian ini ya standar aja lah ya. Apalagi buat EDX Ultra hanya datang dengan satu warna. Jadi ya cukupan aja lah. Untuk teks gaming masih seperti biasa. Saya menggunakan game Battle Royale seperti PUBG M. Pertama, untuk suara langkah kakinya terdengar cukup tegas dan bersih. Dropnya terdengar jelas, tapi lebih ringan dan kering dibandingkan EDX Pro. Dan menurut saya, terdengar lebih bertekstur. Untuk suara tembakannya terdengar cukup keras dan pedas, mirip dengan CCA CRE, hanya nggak sepenuh CRE. Lebih metalik dan ada kesan seperti dua lembar besi digesek, misalnya suara UMP, M4A1 atau M16. Untuk 3D environment atau surroundnya sendiri terasa lebih lapang dan luas dibandingkan EDX Pro. Kiri kanan masih cukup akurat, dan kesan depan belakangnya kayak lebih baik daripada EDX Pro, walaupun ya nggak signifikan sekali ya. Kesan suasananya juga lebih ke arah dingin dan kering dibandingkan EDX Pro yang terasa lebih hangat dan lembab. EDX Ultra ini punya potensi untuk gaming sejenis PUBG, walaupun lagi-lagi suara tembakannya bisa cukup pedas dan mengganggu untuk beberapa orang. Tapi kesan surroundnya ya lumayan oke kok. Jadi EDX Ultra lebih worth nih bang. Ya masalah lebih worth atau enggak sebetulnya kembali ke selera pribadi ya. Kalau dibandingkan dengan EDX Pro misalnya, EDX Ultra memang punya perbaikan dari sisi soundstage yang lebih besar, mid-high yang lebih detail dan airy, dan bass yang lebih baik secara kualitas. EDX Pro sendiri bassnya masih lebih jendul dibandingkan EDX Ultra, dan treble pada upper end-nya masih terasa lebih waras dibandingkan EDX Ultra.
Dan kalau dibandingkan CCS CRE, IDX Ultra sepertinya lebih unggul di teknikalitas dan soundstage, juga detail yang sedikit lebih baik. Walaupun begitu, CCS CRE sendiri punya warna suara yang lebih alami dan kesan suara yang lebih penuh untuk suara vokalis dan beberapa instrumen di frekuensi atas. IDX Ultra ini lumayan lah ya, potensi besar jadi jagoan, kalau aja si pilihannya bisa lebih normal di volume yang agak tinggi. Dan saya pribadi sepertinya masih lebih pilih IDX Pro dengan kabel silver untuk musik all genre harian di volume kecil ke moderat. Asli bingung bang. Ya kalau dari model nggak beda jauh lah ya, tinggal sesuaikan ear tipsnya aja. Jadi sama-sama kedap. Kabelnya juga udah silver plate OFC. Lalu kalau dari suara, walau bassnya secara power masih ngegebuk, tapi sepertinya lebih cocok untuk treble head. Karena emang airy banget tuh treble-nya. Soundstage-nya juga lebih lega dan besar dibandingkan pendahulunya. Juga lebih minim noise dibandingkan IDX Pro, walaupun tetap mudah di drive dan tetap enak didengerin di volume kecil. Cocok buat game sejenis PUBG M, walaupun suara tembakannya lumayan pedas. Dan masih cocok buat akustikan, metal, atau EDM. Yang bikin kurang sreg buat saya pribadi sih, itu velg mobil kenapa makin bling-bling ya di earpiece-nya. Lalu dari segi suara, si Billion-nya lebih menonjol, bahkan kalau dibandingkan CCS CRE. Warna suara frekuensi atas juga bisa kerasa artifisial atau kurang alami. Treble-nya juga lumayan pedas dan membuat IDX Ultra cenderung agresif yang membuat kita cepat lelah. Dan dengan semua pertimbangan tersebut, KZ IDX Ultra layak mendapatkan nilai 8,16 versi Kereasoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat dompet menipis karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy. Berapapun isi dompet, kita harus tetap asoy.